Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ate Perhuyat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan memaparkan materi tentang mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman, yang dimana pada pertemuan keempat ini saya mengambil tema tentang tipe data dan variabel. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada pengantar, kemudian yang kedua ada macam tipe data, kemudian yang selanjutnya tentang pengertian variabel, kemudian tentang bentuk umum variabel, membuat project dalam Visual Studio, yang dimana software yang akan kita gunakan dalam praktek di mata kuliah ini yaitu dengan menggunakan Microsoft Visual Studio. Kemudian program sederhana 1 dan program sederhana 2. Dan di sini juga nanti rekan-rekan akan diberikan contoh bagaimana penyelesaian permasalahan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Adapun standar kompetensi yang diharapkan setelah rekan-rekan memahami pembahasan kali ini, yaitu pertama, mahasiswa dapat mengetahui bahasa dan software yang akan dipelajari. Jadi rekan-rekan terlebih dahulu harus memahami dulu bahasa apa yang akan dipelajari dan software apa yang akan digunakan. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan macam dari tipe data. Nah, sebagai calon programmer, kalian harus mengetahui belajar bahasa pemrograman itu yaitu ini. Rekan-rekan harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam tipe data yang mungkin nanti akan lebih diperjelas dalam mata kuliah basis data. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa dapat menjabarkan pengertian variabel. Nah, di sini juga rekan-rekan harus mengerti apa sih variabel itu. Nanti di sini akan dijelaskan. Kemudian selanjutnya, mahasiswa memahami bentuk umum membuat variabel. Nah, di sini juga sama, rekan-rekan harus bisa membuat variabel, dan di sini pun nanti rekan-rekan akan diajarkan bagaimana cara membuat variabel dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, mahasiswa memahami beberapa contoh program penyelesaian masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, dalam pertemuan kali ini nanti rekan-rekan akan diberikan studi kasus berupa permasalahan yang dimana permasalahan tersebut solusinya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama di sini ada pengantar. Di sini bahasa pemrograman yang akan dipelajari yaitu pemrograman Visual Basic. Software yang akan digunakan yaitu Visual Studio versi bebas. Berarti silakan nanti rekan download ya software Visual Studio mau 2010, mau 2014, 15, bahkan yang mau 2019 juga silakan. Terdapat beberapa project yang dapat dibuat dalam Visual Basic. Salah satunya yang paling sederhana yaitu aplikasi konsol. Nah, berarti di sini yang akan kita gunakan yaitu aplikasi konsol nanti untuk praktiknya. Keluaran teks pada aplikasi konsol ditampilkan dalam command windows. Ya, berarti nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat algoritma dengan menggunakan aplikasi konsol, yang dimana tampilan outputnya itu berupa command windows. Selanjutnya di sini akan dibahas adalah tentang macam tipe data. Nah, ketika di sini kita berbicara pemrograman Visual Basic, berarti ini merupakan tipe data yang digunakan dalam pemrograman Visual Basic. Mungkin untuk pemrograman yang lain pun sebenarnya sama, cuman berbeda istilah saja, berbeda penyebutannya saja. Kalau di sini yang dibahas adalah tentang bahasa pemrograman Visual Basic. Pertama ada Boolean. Nah, Boolean ini merupakan tipe data yang hanya bernilai true atau false. Berarti intinya di sini cuma dua. Ya, ketika rekan menggunakan tipe data Boolean, berarti nilai itu cuma true atau false. Kemudian string merupakan tipe data yang berupa karakter atau teks. Nah, berarti string ini tipe data yang diperuntukkan untuk menyimpan data karakter atau teks. Kemudian bit merupakan tipe data berupa bilangan bulat positif. Nah, 0 sampai 255. Kemudian selanjutnya adalah integer, merupakan tipe data berupa bilangan numerik. Nah, range-nya itu seperti ini. Kemudian long, merupakan tipe data berupa bilangan numerik yang lebih besar dari integer. Kemudian selanjutnya single, merupakan tipe data berupa bilangan numerik yang lebih besar dari long.
Begitupun double merupakan tipe data berupa bilangan numerik yang lebih besar dari single. Nah, berarti ini ya, di sini ada range-nya, jadi rekan-rekan tentukan saja kira-kira tipe data yang mana yang baik kalian gunakan. Kemudian currency merupakan tipe data untuk menyimpan nilai mata uang. Berarti rekan-rekan ketika ingin menyimpan format mata uang, nah gunakan tipe data currency. Kemudian date merupakan tipe data untuk menyimpan tanggal dan waktu. Ini juga sama ketika rekan ingin menyimpan tanggal atau waktu, silakan gunakan tipe data date. Kemudian selanjutnya objek merupakan tipe data untuk menyimpan objek. Nah, kalau rekan-rekan ingin menyimpan foto atau mungkin di sini kalian ingin menyimpan file, itu juga sama objek. Kalian bisa menggunakan tipe data objek. Varian merupakan tipe data yang dapat menyimpan segala tipe data yang berbeda. Nah, kalau varian ini lebih ke global atau umum, jadi bisa menyimpan data apapun. Nah, itu untuk macam tipe data. Nah, mungkin untuk penjelasan lebih detailnya bisa rekan-rekan nanti dapatkan ketika rekan-rekan belajar basis data. Ya, untuk lebih jelas tentang macam tipe data, mungkin di mata kuliah tersebut akan lebih diperdalam terkait materi ini. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pengertian variabel. Di sini dikatakan bahwa variabel itu merupakan tempat penyimpanan data yang bersifat sementara. Tempat penyimpanan data yang bersifat sementara. Jadi variabel ini merupakan tempat penyimpanan data tetapi bersifat sementara. Jadi data-data yang dimasukkan ke dalam, yang disimpan di dalam variabel itu hanya bersifat sementara, tidak tetap. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika program di-run atau di-start, kemudian kita mulai menjalankan program tersebut, kemudian kita misalkan menginput data, dan data tersebut akan dibaca read line, maka data tersebut akan masuk ke dalam variabel-variabel yang sudah didefinisikan. Jadi data yang kita masukkan itu akan tersimpan di masing-masing variabel. Tetapi ketika program tersebut di-close atau dikeluarkan, maka secara otomatis variabel tersebut akan bernilai kosong atau nol kembali. Jadi otomatis variabel-variabel tersebut ketika programnya di-close otomatis akan bernilai kosong atau nol. Nah, sekarang kita berbicara bentuk umum pembuatan variabel. Di sini ada bentuk umum 1 dan bentuk umum 2. Kita coba lihat dulu yang bentuk umum 1 dulu ya. Nah, di dalam pendefinisian variabel dalam pemrograman Visual Basic, nah di sini dalam pendefinisiannya seperti ini. Di depannya itu ada dim. Ya. Ada dim. Kemudian nama variabel, berarti nama variabelnya silakan ditulis. Dan di dalam pembuatan variabel, penamaan dan sebagainya, tolong hindari adanya spasi. Karena apa? Karena akan terdeteksi adanya kesalahan. Maka di sini bisa menggunakan tanda seperti ini ya untuk lebih memperjelas, pakai underscore misalkan, atau mau disatukan atau mau disingkat, itu lebih baik. Nah, sekali lagi ada dim, kemudian nama variabel, kemudian ada as, tipe data. Nah, jadi bentuk umum dari pembuatan variabel pada pemrograman Visual Basic itu adalah seperti ini. Dim, kemudian nama variabelnya apa, kemudian as. Nah, kemudian sini tulis tipe datanya apa. Nah, contohnya nih, dim, nama variabelnya nama lengkap, kemudian as, string. Nah, tipe datanya string. Berarti kalau dibaca, di sini ada satu buah variabel yaitu nama lengkap yang bertipe string. Nah, seperti itu cara membacanya. Ini bentuk umum ke-1. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk umum kedua ya. Dim, nama variabel 1, nama variabel 2, nama variabel n, as, tipe data. Nah, kalau bentuk umum 2 berarti di sini
mengindikasi adanya beberapa variabel yang bertipe sama. Nah, contohnya seperti ini. Dim, nama lengkap, koma, alamat, as, string. Berarti di sini tuh kalau dibaca ada dua buah variabel, yaitu variabel nama dan alamat yang bertipe string. Berarti tipe datanya sama. Jadi intinya ketika rekan-rekan membuat beberapa variabel yang bertipe sama, berarti bisa gunakan bentuk kedua seperti ini. Ya, sebenarnya rekan-rekan juga bisa menulis seperti ini, seperti dim nama lengkap as string, kemudian dim alamat as string. Nah, tapi untuk lebih baiknya gunakan seperti ini untuk menghemat ya mungkin penulisan kode program ya. Dim nama lengkap, koma, alamat as string. Nah, seperti itu. Jadi, tolong rekan-rekan pahami bentuk umum dari pembuatan variabel. Nah, sekarang kita berbicara project pada Visual Studio. Saya berharap rekan-rekan silakan download program Visual Studio, baik versi yang 2010 ataupun versi yang berapapun silakan ya. Ya, untuk praktikum mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Nah, di sini akan dibahas seperti ini. Ketika rekan-rekan sudah mendownload dan menginstal Visual Studio, dan sebagai informasi saja untuk menginstal Visual Studio itu membutuhkan waktu yang cukup. Jadi rekan-rekan harus bersabar. Nah, setelah terinstall nanti silakan dicoba dibuka programnya, dan ini tuh merupakan tampilan awal. Ketika program Visual Studio itu dibuka, maka tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, ketika sudah muncul tampilan awal dari Microsoft Visual Studio, nah langkah selanjutnya di sini rekan-rekan nanti pilih menu file. Nah, di sini nanti ada menu filenya, kemudian new project. Nah, di sini ada new project. Nah, ketika diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini lihat, kalau kalian akan lihat banyak sekali project-project yang bisa kita buat pada Microsoft Visual Studio ini. Nah, cuman yang nanti akan kita gunakan adalah sini. Lalu pilih template. Ya, template ini ya, Visual Basic, kemudian pilih console application. Ya, sekali lagi pilih di sini ada template Visual Basic. Nah, nanti di sini akan muncul pilihan seperti ini ya. Nah, kalian pilih ini console application. Nah, setelah diklik, nah di sini diberi nama program 1. Nah, setelah diberi nama, maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini berbentuk modul ya. Ya, jadi untuk praktikum kita nanti tidak berbentuk kelas tapi berbentuk modul. Nah, di sini muncul seperti ini. Ada modul, di sini kebetulan nama modulnya modul 1 ya. Silakan mau diubah juga silakan, mau tidak juga tidak jadi masalah. Di sini tuh ada submain dan end sub. Nah, berarti ini tuh merupakan area kerja. Jadi nanti kita akan mengetikkan kode program itu di area kerja main ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, ya berarti rekan-rekan setelah muncul tampilan seperti ini berarti rekan-rekan sudah siap untuk mencoba mempraktekkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam bentuk bahasa pemrograman di sini. Nah, di sini ada program sederhana 1. Nah, di sini ada studi kasusnya. Buatlah program sederhana untuk menampilkan biodata masing-masing dengan ketentuan seperti berikut. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Nah, berarti di sini studi kasusnya rekan-rekan diminta untuk menampilkan biodata yang terdiri dari ini. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Berarti rekan-rekan harus menyelesaikan permasalahan ini dengan bentuk bahasa pemrograman. Nah, jadi rekan-rekan harus bisa menampilkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP di sini. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Berarti di area submain ini, rekan-rekan silakan ketikkan ini. Ya, ada console.writeLine. WriteLine ini tuh untuk mencetak layar. Ya, untuk menulis ke layar. Jadi gunakan perintah ini, WriteLine.
console.writeLine biodata saya. Console.writeLine nama lengkap ya, Atep Ruhyat di sini. Ini nama saya. Kemudian console.writeLine tempat tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir saya, Sumedang 27 April 1988. Kemudian console.writeLine jenis kelamin laki-laki. Kemudian selanjutnya console.writeLine alamat Dusun Cigaga Kulon, RT 01 RW 01 Desa Cipananwangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Selanjutnya console.writeLine nomor HP 082317238015. Nah, ini adalah biodata saya pribadi. Nah, ini kode program untuk menyelesaikan permasalahan studi kasus yang tadi. Ya. Nah, di sini ada catatan. Modul merupakan file yang digunakan dalam menulis kode program. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pada praktek kali ini kita menggunakan modul. Nah, jadi filenya itu berbentuk modul di sini. Kemudian ada submain dan nsub merupakan area kerja, sehingga perintah kode program silakan diketikkan di dalam area tersebut. Nah, seperti ini. Jadi kode program yang kita ketikkan itu harus di dalam area main ini, ya. Area ini. Main merupakan nama prosedur. Nah, ini itu adalah dalam bentuk prosedur. Ya, ini itu adalah dalam bentuk prosedur. Perintah writeLine digunakan untuk mencetak, menampilkan informasi ke layar, command window, bisa juga menggunakan perintah write, bedanya informasi yang tulis akan muncul berbaris. Nah, kalau misalkan di sini rekan-rekan menggunakan write biodata saya, kemudian di bawah juga ada write lagi, nama lengkap, berarti nanti itu hasilnya itu biodata saya, nama lengkap itu dalam satu baris. Makanya kalau ingin seperti ada enternya, nah kalian gunakan perintah writeLine. Nah, maka program tersebut ketika di run, ya hasilnya seperti ini. Biodata saya, nama lengkap Atep Ruhyat M.Com, tempat tanggal lahir Sumedang 27 April 1988, jenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Cigaga Kulon, RT 01 RW 01, Desa Cipananwangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang, dan nomor HP 082317238015. Nah, ini merupakan output dari hasil pengetikan kode program tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, untuk catatan di sini, untuk menjalankan atau mengeksekusi program bisa mengklik start atau menggunakan kombinasi tombol Ctrl F5. Ya, jadi untuk menjalankan program, misalkan gini, rekan-rekan sudah mengetikkan kode program ini dan mau dilihat hasilnya. Nah, berarti rekan-rekan bisa menggunakan mengklik tombol start, atau juga kalian bisa mengkombinasi tombol pada keyboard ya, Ctrl F5. Nah, jika ingin menjalankan mengeksekusi program kembali, sebelumnya silakan close terlebih dahulu command window-nya. Jadi ketika rekan-rekan sudah selesai dan mau diedit, silakan di close dulu command window yang ini ya. Kemudian silakan perbaiki kode program atau tambahkan kode program. Kemudian jalankan kembali. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Nah, kita sekarang langsung saja ke kasus yang kedua. Di sini buatlah program sederhana dengan menggunakan tipe data untuk menampilkan biodata masing-masing dengan ketentuan seperti berikut. Nah, berarti ketika di sini berbicara variabel ya, nanti kita harus membuat variabel. Nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur, alamat, nomor HP. Nah, kalau ini kasus seperti ini ada perubahan sedikit ya. Yang tadi tempat tanggal lahir disatukan, ini dipisah. Boleh ada umur juga di sini. Ya, jadi di sini studi kasus yang kedua ini datanya lebih kompleks ya. Ada tambahan data. Nah, bagaimana cara membuat kode programnya? Nah, kalau kasus yang kedua kita harus membuat variabel dan kita juga harus menentukan data-data ini itu masuk ke dalam tipe data yang mana saja. Nah,
Baik, ini merupakan hasil dari pemecahan permasalahan pada kasus yang kedua, yang dimana di sini rekan-rekan harus membuat variabel, ya. Dim nama lengkap, tempat lahir, alamat, dan nomor HP. Ini merupakan data yang bertipe sama, yaitu tipe data string. Berarti rekan-rekan harus membuat variabel seperti ini. Dim nama lengkap, koma, tempat lahir, koma, alamat, koma, nomor HP. Berarti 4 variabel ini bertipe sama, yaitu string. Kemudian dim tanggal lahir as date. Nah, berarti ada satu buah tipe data, yaitu tanggal lahir yang bertipe date, tanggal ya. Kemudian dim umur as integer. Berarti ada satu buah variabel umur yang bertipe integer. Nah, seperti ini. Jadi rekan-rekan harus mendefinisikan terlebih dahulu variabelnya. Dan di sini juga rekan-rekan harus bisa belajar bagaimana cara mengelompokkan data dengan baik. Jadi harus mengelompokkan data dengan baik sesuai dengan tipe datanya. Nah, sekarang kita beralih ke area kerja, yaitu di sini ada submain ya. Console.writeLine input biodata. Console.write masukkan nama lengkap. Nah, di sini nama lengkap di sini ini merupakan nama variabel yang bertipe string ya. Sama dengan console.readLine. Nah, berarti nanti di sini tuh akan muncul inputan. Yang dimana ketika kita menginput data nama lengkap, itu akan disimpan pada variabel nama lengkap. Nah, datanya itu akan disimpan pada variabel tersebut. Ya, jadi kode program console.readLine ini itu berfungsi untuk membaca data yang kita inputkan pada layar. Kemudian selanjutnya console.write masukkan tempat lahir. Nah, tempat lahir itu ini ya. Tipe datanya string, tempat lahir sama dengan console.readLine. Nah, berarti nanti juga sama akan muncul inputan untuk memasukkan tempat lahir. Nah, nanti akan disimpan di dalam variabel tempat lahir. Console.write masukkan tanggal lahir. Nah, kalau ini berbicara tanggal, berarti tanggal lahir ini berarti tipe datanya adalah date, berarti tanggal. Sama dengan, nah di sini ada perbedaan. Nah, dalam tipe data, nah salah satu data yang harus tepat itu adalah data tanggal. Ya, ketika kita memasukkan tanggal itu sudah ada formatnya. Nah, berarti di sini kita tidak bisa asal dalam memasukkan data tanggal, tapi harus berdasarkan format yang tepat. Ya, sekali lagi, karena tanggal lahir ini merupakan tipe data date, berarti di sini untuk pemasukan datanya itu harus sesuai dengan format tanggal. Nah, maka di sini dibuatlah seperti ini. Si date ini yaitu untuk mengonversi data yang kita masukkan ke dalam bentuk tanggal. Makanya di sini tanggalnya, bulannya, dan tahun. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada console.write masukkan umur sekarang. Nah, umur itu di sini dilihat adalah tipe data integer. Umur sama dengan console.readLine. Kemudian selanjutnya console.write masukkan alamat. Alamat di sini tipe datanya adalah string. Nah, berarti di sini nanti alamat akan dimasukkan ke dalam variabel alamat. Begitupun di sini ada console.write masukkan nomor HP. Berarti nomor HP ketika diinput itu akan masuk ke dalam variabel nomor HP, yang dimana di sini nomor HP itu adalah variabel bertipe string. Nah, kemudian di sini ada console.clear. Nah, ini tuh clear ini diperuntukkan untuk membersihkan layar. Jadi ketika nanti akan muncul layar inputan, ketika sudah selesai di inputan terakhir yaitu nomor HP, ketika di enter itu layar itu akan bersih, ya, akan kosong, dan nanti akan menampilkan ini. Di sini ada console.writeLine biodata saya, kemudian console.writeLine nama lengkap.
Nah, karena di sini itu sudah dimasukkan ke dalam variabel nama lengkap, berarti otomatis ketika muncul seperti ini, dipanggil nama lengkap, dipanggil variabelnya, itu akan muncul data pada variabel tersebut. Ya. Begitupun tempat lahir juga sama, akan muncul tempat lahir yang kita inputkan, begitupun tanggal, umur juga sama, alamat dan nomor HP, seperti itu. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, pertama ketika di sini itu akan muncul seperti ini, masukkan nama lengkap. Nah, itu nama lengkap di sini itu kosong, jadi kita ketikkan di dalam programnya. Kalau tadi otomatis ketika program, pada kasus yang pertama ketika program itu dijalankan, otomatis akan muncul langsung biodata dengan namanya, dengan identitasnya. Nah, kalau kasus yang kedua di sini tidak seperti itu. Jadi untuk datanya kita input di dalam program itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Masukkan nama lengkap. Nah, di sini kalian harus memasukkan nama lengkap terlebih dahulu. Ketika kalian sudah memasukkan nama lengkap, kemudian ketika di enter akan muncul inputan berikutnya. Masukkan tempat lahir. Nah, kalian masukkan Sumedang. Kemudian di enter. Masukkan tanggal lahir, dimasukkan juga tanggal lahirnya, di enter lagi, akan muncul masukkan umur sekarang. Kemudian di enter lagi, masukkan alamat. Nah, alamat lengkapnya diisi. Kalau sudah di enter kembali, masukkan nomor HP. Dimasukkan nomor HP-nya. Nomor HP itu merupakan inputan terakhir. Ketika di enter, otomatis akan kosong dan akan menampilkan data ini. Ya. Ini data-data yang sudah kita input, dan data yang sudah kita input itu akan masuk ke dalam masing-masing variabel yang sudah kita definisikan dalam kode program. Sehingga di sini ketika kita memanggil nama variabel-variabel tersebut itu akan memunculkan data-data yang sudah kita inputkan. Ya, karena dalam ilmu komputer, input proses output itu wajib kita mengerti. Begitupun di dalam belajar bahasa pemrograman. Pasti ada input, ada proses, ada output. Nah, ketika rekan-rekan memahami 3 konsep ini, insya Allah rekan-rekan akan bisa belajar bahasa pemrograman. Baik, di sini ada latihan logika yang harus rekan-rekan kerjakan. Silakan buat 4 digit nama Anda dengan menggunakan tanda bintang seperti tampilan di samping. Contohnya ini. Atep, ini nama saya. Berarti tugasnya apa? Berarti rekan silakan buat nama rekan-rekan sendiri, cuman dibatasi silakan 4 digit saja. Ya, nama depan rekan-rekan. Kalau rekan-rekan membuat semuanya gitu ya, nama lengkap rekan-rekan dibuat seperti itu silakan. Cuman di sini saya membatasi saja ya, minimal rekan-rekan membuat 4 digit nama rekan-rekan. Ya, silakan ketik kode programnya dan hasilnya harus kurang lebih seperti ini dengan menggunakan tanda bintang. Nah, untuk pengumpulannya nanti diinformasikan ya. Jadi silakan rekan kerjakan terlebih dahulu ya. Untuk pengumpulannya nanti diinformasikan kembali. Ada waktunya rekan-rekan harus mengumpulkan semua tugas-tugas yang sudah diberikan ya. Jadi tidak tiap pertemuan, tapi nanti ada waktunya saya meminta rekan-rekan untuk mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Nah, untuk mempraktekannya, kalau rekan-rekan tidak mempunyai laptop, ya, tidak usah khawatir karena sekarang banyak di Play Store itu program untuk belajar pemrograman Visual Studio atau Visual Basic. Silakan di-download saja. Silakan bisa praktek menggunakan handphone dan nanti hasilnya disimpan atau di print screen dan nanti dikumpulkan. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Walaupun pemaparan pada pertemuan kali ini singkat, silakan dipahami, semoga bermanfaat. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.